seberapa penting sih Pak adanya suplemen? Ayam petelur rumahan ini profitnya, nilai ekonominya berapa banyak? Ya, ayam dulu atau telur dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Septianto Lukman Widodo. Saya biasa dipanggil Lukman. Saya merupakan karyawan magang Divisi Technical Service dari PT Natural Nusantara. Hari ini saya lagi di kandang ayam layer atau ayam petelur dari PT Natural Nusantara yang berskala rumahan gitu. Langsung saja, hari ini ada penanggung jawabnya dari PT Natural Nusantara, yaitu Bapak Dimas. Baik, semangat pagi teman-teman ya, sahabat-sahabat ternak dimanapun berada. Seperti yang disampaikan bahwa ini adalah lingkungan dari PT Natural Nusantara. Yang kita miliki di belakang ini adalah kandang ayam petelur rumahan. Ya, skala kecil dan ini sangat bisa sekali diduplikasi oleh teman-teman dimanapun berada. Begitu Mas Lukman. Oh iya, oke. Mungkin ada beberapa yang masih awam ya Pak. Mungkin beberapa orang udah tahu ayam layer itu apa, ayam petelur itu apa, tapi Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ayam layer itu apa Pak sebenarnya gitu? Oke, jadi ya memang ya mungkin masih awam. Ada namanya layer, ada yang namanya broiler. Ya, layer itu sebenarnya kata dasarnya dari lay, dari apa namanya telur ya, betelur. Teman-teman kalau bahasa Inggris itu lay ya kata dasarnya. Kemudian kita sebut di sini adalah layer. Nah, sehingga ayam layer ini ayam yang khusus diproduksi ya, kemudian final stopnya untuk memproduksi telur. Ya, berbeda dengan ayam pedaging, ayam broiler ya, atau biasa disebut broiler tadi, itu adalah khusus untuk memproduksi daging. Oh, jadi ada ayam layer, ada ayam boiler. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, perbedaan mendasar Pak. Contohnya bisa diberikan contoh nyatanya Pak? Ya, jadi paling gampang kita lihat di belakang. Ayam layer ini, ayam ras ya, itu warnanya coklat. Nah, itu paling gampang. Warnanya coklat. Kalau broiler warnanya putih. Ya, teman-teman lihat, perhatikan ayam pedaging yang khusus diproduksi untuk daging itu adalah warnanya putih. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya yang biasanya kita budidayakan untuk ayam petelur ini, kita mulai dari pulet, dari fase yang dia siap bertelur. Artinya ayamnya sudah besar. Ya, udah besar. Kalau ayam broiler dari DOC, Mas. Oh, Dari yang kecil ya. Dari kecil menetas kita budidayakan selama kurang lebih 4 sampai 7 minggu. Ya, kemudian nanti siap untuk disembelih. Sedangkan kalau ayam layer ini, ayam petelur ini 7 minggu dia belum apa-apain. Masih kecil, belum memproduksi telur. oh. Oke teman-teman, tadi kan udah disampaikan nih, semoga teman-teman bisa bisa menangkap ya maksudnya tadi perbedaan mendasar secara dari ayam layer sama ayam boiler gitu. Oke. Selanjutnya nih Pak, kalau boleh tahu, ini kan skala rumahan ya Pak yang di PT Nasa ini. Ini populasinya berapa Pak? Sama umur berapa? Ya, kita masuk ya ayam ini di umur 13 minggu dan saat ini sudah hampir umur ayam itu 8,5 bulan atau sekitar 34-35 minggu umurnya si ayam ya. Jadi begitu 13 minggu kita masukkan di sini. Nah, ada fase dia penyesuaian dan juga fase persiapan untuk memproduksi telur. Kapan itu waktunya? Yaitu ketika dia umur kurang lebih 18 sampai 20 minggu. Ya, ketika udah umur itu ayam sudah mulai belajar bertelur. Di umur 22 minggu sampai saat ini produksi sudah meningkat, Mas. Ya, produksi sudah meningkat, telur sudah konsisten. Alhamdulillah dengan tambahan beberapa teknologi kita bisa menjaga itu sampai saat ini di angka 90 sampai 95% produksi telurnya. Luar biasa sekali berarti Pak, produksinya udah sampai 90 lebih ya. 90% lebih. Artinya dari 24 ekor per hari itu sekitar 22 sampai 23 butir telur yang dihasilkan di peternakan mini ini. Oke. Ini kalau boleh tahu nih Pak, ini kan luar biasa banget performa ayamnya Pak. Siap. Strainnya yang digunakan menggunakan strain apa ini Pak? Nah, betul. Jadi ayam petelur ini punya berbagai macam strain. Strain itu jenis lah ya. Jadi ada yang Lohman, ada yang Isa Brown, ada yang Highline. Nah, kalau yang di sini yang kita gunakan itu jenisnya Lohman Brown. Ya, yang apa namanya jenisnya Lohman. Kemudian kita masukkan tadi di umur 13 minggu dan kondisinya seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau lihat langsung silahkan ya mampir langsung datang ke NASA, kita jelaskan selengkap-lengkapnya. Oke Pak, kalau mau mulai usaha bisnis kayak gini kan, kalau apalagi masih awam ya Pak, Ya. itu kan nggak lepas dari masalah yang dihadapi Pak.
Kalau di sini Pak, tantangan besar yang pernah dihadapi itu apa Pak? Alhamdulillah sih normal Mas, aman ya. Aman. Jadi kalau untuk tantangan kendala secara budidaya, alhamdulillah kita tidak atau belum merasakan yang terlalu mengganggu. Namun pada umumnya kendala-kendala budidaya peternakan itu mirip, yaitu di pakan. Ya, secara umum di pakan. Kenapa pakan? Karena kalau kita memanfaatkan 100% pakan pabrikan, tentu mendapatkan biaya yang tinggi, harganya yang tinggi. Sedangkan kalau kita membuat sendiri atau mencampur, nanti berefek pada kualitas dan produktivitas telurnya. Nah, sehingga bagaimana caranya kita menghemat pakan, walaupun menggunakan pakan pabrikan, nah itu sudah ketemu jawabannya dan itu sudah bisa kita kendalikan. Dan alhamdulillah kalau untuk kendala, aman-aman saja Mas Lukman. Luar biasa ini Pak Dimas, ini pengalamannya ya. Berarti udah kurang lebih berapa minggu masuknya Pak? Ini masuknya itu kan 13 minggu kurang 13 lebih 3 minggu. bulanan ya. Sekarang sudah 8 bulan, kurang lebih 5 bulan ada di sini. 5 bulan di sini. Masih utuh Mas, 24 Masih ekor. utuh. Berarti Ya. mortalitasnya atau kematiannya 0 ya Pak, 0%. Ya, Nih 0%. teman-teman nanti atau semuanya yang pengen nyoba budidaya ayam layer Ya. skala rumahan nanti bisa tanya ke Pak Dimas. Boleh, silakan Mas. Kira-kira Pak ini kan udah masalahnya belum ada nih Pak. Oke. Tapi faktor yang menentukan keberhasilan kedepannya itu apa Pak? Biar kita sama-sama tahu, biar enak nih Pak, biar sama-sama Oke. tahu gitu. Nah, jadi prinsipnya ada 2 Mas ya. Jadi produktivitas sama dengan G plus E. Nah, ini rumusnya ya. G itu genetik, E itu environment atau lingkungan. Genetik 30%, lingkungannya 70%. Sehingga yang pertama teman-teman kalau mau mulai budidaya ternak harus memilih bibit yang bagus, genetik yang bagus. Yang jelas kalau sudah milih ayam jenis petelur, yang jenis petelur Mas, jangan sampai jenengan nanti beli pedaging dipaksakan untuk betelur, itu tidak mungkin. Ya, apalagi kalau ayamnya jenis ayam kampung misalnya, itu akan tidak sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, sehingga genetiknya harus betul-betul yang sesuai. Ya, yaitu ayam petelur. Kemudian dari lingkungan itu pengaruhnya 70%. Sehingga teman-teman beli ayam, beli ternak masuk ke kandang kita, berarti pengaruh di lingkungan kandang kita itu 70%. Nah, sehingga kita harus kendalikan itu. Pakan, kemudian kebersihan, kemudian kotoran, ya, kemudian apalagi SDM ya yang menangani ini, pemberian pakan pagi, sore dan air minum, itu juga harus dikendalikan. Tapi yang tidak kalah penting adalah faktor penunjang, yaitu suplemen, Mas. Suplemen. Ya, suplemen ini penting sekali. Karena apa? Karena itulah yang bisa melengkapi atau menutupi kekurangan-kekurangan dari yang belum ada, baik dari pabrik pakan ataupun dari kemampuan kita mengendalikan lingkungan ini. Nah, suplemen itu alhamdulillah kita menggunakan produk yang namanya Viterna. Ya, ini sudah lengkap sekali. Unsurnya ada asam amino atau protein, kemudian mineral-mineral lengkap, dan juga plus di dalamnya sudah mengandung vitamin. Nah, sehingga ayamnya sehat tadi, masih utuh semuanya, kemudian pakan tercukupi, dan juga ini kalau teman-teman lihat mineral ya, kemampuan mineral untuk ayam petelur sangat penting, yaitu menjaga cangkang. Ya, ini tetap kuat dan juga keseragaman telurnya terjaga. Gitu, Mas. Lebih kuat nih telurnya, Mas. Tapi bukan berarti dibanting nggak pecah, itu enggak ya. Cuman kalau dibawa, ditransport dari Jogja ke misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, itu yang pecahnya sedikit atau bahkan nggak ada yang pecah, menguntungkan bakul yang membawa. Ya, ini buat teman-teman yang mau nyoba bisnis ayam layer khususnya skala rumahan, Ya. bisa dicontoh tadi tips-tips berhasil dari Pak Dimas gitu. Oke. Kalau boleh tahu Pak, tadi kan ada produk Viterna tuh Pak dari Oke. PT Natural Nusantara. Seberapa penting sih Pak adanya suplemen gitu? Ya, ya. Jadi teman-teman ini ya, ini produknya, yaitu Viterna. Viterna ini memang kita formulasi khusus untuk hewan ternak. Semua hewan ternak bisa memanfaatkannya. Dan ini juga sangat penting untuk ayam petelur. Karena apa? Karena ayam petelur ini rentan sekali terhadap stres. Ya, stresnya ada 3 hal. Stres pakan, stres lingkungan tadi, kemudian stres dari penyakit. Ya, sehingga dengan adanya vitamin dalam Viterna, penyakit bisa kita kendalikan. Ya, penyakit bisa kita kendalikan. Kemudian dengan adanya mineral dari sini, produksi telur dan juga kualitas telur terjaga. Ya, kemudian satu lagi tadi tidak kalah penting asam amino atau protein. Ya, protein siap serat yang ada dalam Viterna ini bisa melengkapi kualitas pakan.
sehingga produksi tetap tinggi, stabil, ditambah lagi kualitasnya bagus, plus ternaknya sehat. Artinya kalau dengan teman-teman punya ternak, berarti wajib punya veternak. Nah, gitu Mas. Ada veternak, terus ada yang satunya nih Pak. Apa namanya itu Pak? Ya, Tangguh ya? satunya ini namanya tangguh. Tangguh. teman-teman. Nah Pak, tadi kan veternak udah dijelasin nih Pak. Mungkin teman-teman yang lain juga udah pada tahu sekilas tentang veternak, tapi kan yang tangguh ini belum dijelaskan dari tadi ya. Saya mau nyoba tanya sedikit sih Pak. Oke. Tangguh itu apa gitu? Ya, jadi tangguh ini juga salah satu produk penunjang kita dalam budidaya yang basic isi kandungannya adalah mikroorganisme, Mas. Ya, mikroorganisme yang menguntungkan atau bisa disebut probiotik. Ya, tetapi bukan hanya itu, tapi juga bisa sebagai decomposer. Nah, sehingga tangguh ini multifungsi. Kalau kita berikan ke air minum, dia fungsinya sebagai probiotik. Tentu akan membantu menjaga kesehatan pencernaan. Ya, juga bisa berkompetisi dengan beberapa bakteri-bakteri yang jahat, sehingga juga ayam tetap sehat. Tetapi yang kita aplikasikan di sini itu adalah untuk pengurai. Pengurai. Ya, karena yang namanya kotoran ternak, apabila kita biarkan begitu saja, dia juga akan beresiko untuk menyebabkan penyakit. Karena apa? Menyebabkan kotorannya itu mengandung gas amonia, ya, dan lain sebagainya, H2S dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu tidak mampu dikendalikan oleh banyak peternak, nah ini pengalaman ya, banyak peternak yang kemudian terkendala itu, gasnya tidak bisa diurai, sehingga menyebabkan bau itu membuat pernafasan ternak itu terganggu. Sehingga faktor atau penyakit paling tinggi dalam budidaya ayam unggas itu adalah penyakit pernafasan. Ada avian influenza, ada CRD, ada snot, ngorok, pilek, dan lain sebagainya. Itu karena pengaruh dari liter atau dasar kandangnya yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga itu semua perlu diurai ya dengan bakteri yang ada dalam tangguh ini. Sudah terbukti dan akhirnya kita bisa aman-aman saja hingga saat ini. Bahkan ini baru 1 kali Mas dibersihkan. Baru 1 kali. Ya, baru 1 kali dibersihkan. Tapi nggak bau ya Pak ini? Iya, ini kalau teman-teman kesini sangat minim baunya. Ya, sangat minim baunya. Sehingga sangat aman, nyaman, dan diterima apabila diaplikasikan di lingkungan yang padat penduduk. Nah, gitu Mas. Tadi kalau di catatan saya kan ada tangguh untuk probiotik sama tangguh untuk dekomposer itu ya Pak? Betul. Boleh dijabarkan secara singkat aja Pak tentang keduanya? Oke, tadi secara umum prinsip ya, untuk probiotik nanti kita campurkan ke air minum bersamaan dengan veternak. Jadi veternak ini suplemen ya, feed aditif, kemudian tangguh ini sebagai probiotik. Nanti fungsinya masing-masing ya untuk kesehatan pencernaan. Kemudian kalau untuk kotoran ternak nanti kita campurkan kepada spray ya, sehingga nanti bisa dispraykan berkala di kotorannya. Sehingga kotorannya nanti sudah baunya berkurang, bahkan nanti dibantu diurai oleh maggot, oleh cacing ya, sehingga nanti kotoran ini juga berkualitas. Bahkan kalau memang serius itu bisa menghasilkan juga dari kotoran ini bisa dijual. Sangat luar biasa sekali berarti ini produk tangguh ya Pak. Oke. Tapi kan biasanya muncul banyak pertanyaan nih Pak kalau pakai produk-produk suplemen gitu ya Pak, sama produk-produk kimia itulah istilahnya. Betul. Kalau penggunaan jangka panjangnya itu Pak aman atau enggak? Ini kan lagi viral juga nih tentang kandang baterai, tentang penggunaan suplemen itu aman atau tidak Pak jangka panjangnya untuk si ternak gitu? Ya, ini pertanyaan bagus ya teman-teman, dimanapun berada. Secara umum ayam petelur itu di farm ya, baik itu skala sedang atau besar, pasti menggunakan bahan-bahan sintetis untuk campurannya. Ya, baik itu vitaminnya ataupun penunjangnya. Tetapi di belakang kita ini sama sekali tidak ada bahan-bahan kimia sintetis yang masuk campurannya ke tubuh hewan ternak ini. Kecuali kita masukkan yaitu teknologi NASA, diantaranya ada veternak dan tangguh ini. Kenapa kita tidak bilang sintetis atau kimia? Karena ini bahan-bahan alami, ya, alami, organik, sehingga untuk jangka panjang itu sangat bagus, ya, sangat bagus dan tidak menimbulkan banyak residu. Bahkan kualitas telurnya dari luarnya bagus, dalamnya pun juga bagus. Ya, kalau kita labkan itu tentunya mengandung nilai-nilai nutrisi yang lebih tinggi daripada telur-telur yang tidak menggunakan.
Oh, berarti produk organik ya Pak? Berarti Iya, betul. aman ya? Aman. Aman. Ya. Peternakan tadi mengandung Oke. yang Pak Dimas sebutkan itu kan ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada mineral, ada vitamin. Nah itu kan udah lengkap Pak. Betul. Biasanya ada muncul pertanyaan tuh. Berarti kalau udah lengkap, nggak usah dong Pak dikasih pakan utamanya. Berarti kasih peternak aja, kan udah lengkap Pak nutrisinya gitu. Iya, iya. Jadi ada yang memang dibutuhkan dalam skala besar sebagai sumber energi dan juga ada sebagai penunjang. Nah, penggunaan Fiterna ini dia bukan untuk mengganti pakan, tetapi untuk mensuplementasi agar pakan itu terserap maksimal dan juga agar melengkapi dari beberapa kekurangan nutrisi yang ada dalam pakan. Sehingga kalau sudah menggunakan Fiterna ini, seringkali para peternak itu menggunakan pakan-pakan yang kualitasnya rendah, Mas. Beli aja yang lebih murah, tetapi mendapatkan kualitas yang sama dengan pakan mahal atau bahkan lebih tinggi. Ya, karena apa? Karena sudah menggunakan teknologi ini. Nah, atau bahkan menggunakan campuran pakan, tetapi kualitasnya atau produksinya tetap sama daripada kita menggunakan pakan pabrikan yang harganya mahal tadi. Nah, sehingga itu tetap diperlukan karena hewan ternak itu perlu energi. Nah, energi itu didapatkan dari pakan, di mana pakan itu banyak kandungannya, di antaranya ada jagung, bungkil-bungkilan dan lain sebagainya. Gitu, Mas. Kalau hanya ini kan cair nanti. Jadi dia nggak kuat tenaganya untuk bertelur. Buat teman-teman jadi jangan salah kaprah ya, jangan salah arti. Jadi semisal ini kandungan nutrisinya emang lengkap tapi belum bisa untuk mencukupi kebutuhannya, hanya untuk sebagai pendukung ya Pak, bahan tambahan. Betul, suplementasi ya. Oke. Yang menarik juga ini kan tadi ada campuran pakan ya Pak, berarti kan bahan yang kita olah sendiri ya istilahnya, kita formulasi sendiri gitu. Betul, betul. Nah biasanya kalau peternak tuh pengen cari yang murah tur bagus gitu loh Pak buat pakannya. Terus biasanya tanya kalau pakan istilahnya pakan kayak buat Campuran, sendiri. ya? Pakan campuran. Pakan campuran itu bisa menggantikan pakan pabrikan nggak Pak? Gitu. Biasanya ada tuh Pak banyak yang tanya tuh, apalagi sekarang lagi di medsos tuh lagi banyak lah yang tanya tentang formulasi pakan yang bikin sendiri tapi bisa bersaing dengan pakan pabrikan. Ya itu bisa atau enggak Pak sebenarnya gitu? Iya, iya, iya. Jadi untuk mendapatkan kualitas pakan itu memang ada beberapa faktor Mas yang mempengaruhi. Kalau kita namanya istilahnya adalah self mixing ya. Jadi mencampur, menggabungkan. Ya, jadi saran saya memang jangan 100%. Jangan beli bahan baku, jagung dan sebagainya dicampur untuk pakan layer ini, tetapi tetap gunakan pakan pabrikan. Ya, tetap gunakan pakan pabrikan yang ditambahi dengan pakan-pakan yang ada di sekitar kita. Ya, seperti apa? Jagung atau dedak dan lain sebagainya. Jadi jangan 100% dihilangkan pakan pabrikannya. Karena untuk menjaga kualitas dan mutu, itu kita dapatkannya di pabrikan. Mendapatkan kualitas jagung dengan kadar air 13-14%. Itu pabrikan. Bebas dari aflatoksin misalnya. Atau apa namanya, dapat MBM, dapat SBM, asam amino macam-macam. Itu dapatnya dari impor. Dan itu siapa? Itu adalah pabrik pakan. Sehingga kalau kita, masyarakat biasa ingin mencampur, pasti ada kurangnya, pasti ada ketidakseragamannya dan tidak sama dengan pakan-pakan sebelumnya. Nah, resikonya apa? Resikonya adalah produksi nanti tidak stabil. Nah, ini menjawab sekaligus tantangannya untuk skala rumahan pada umumnya, Mas. Mereka biasanya gonta-ganti pakan. Nah, jadi kalau skala rumahan ini tentunya kita beli pakan kadang-kadang jarang yang sampai 1 karung utuh. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak itu kan ke poultry shop, ke toko pakan, beli kiloan. Hari ini misalnya produksi oleh PTA, besok PTB, besok PTC yang harganya lebih murah, sehingga efeknya di ayam itu mengalami penyesuaian lagi dari awal, sehingga menyebabkan produksi mengalami fluktuatif. Padahal si ayam ini maunya adalah pakannya sama terus. Ya, beda dengan kita Mas. Kalau kita pagi pecel, ya toh, siang apalagi sayur, lotek gitu kan. Itu kan udah bosan ya. Ya udah tapi bosan. kalau ayam pengennya sama terus. Nah, jadi kalau bisa diutamakan adalah pakan itu terus sama dari awal sampai dengan akhir. Oh, ini menarik juga nih Pak tadi. Kalau ayam tuh berarti secara nggak langsung hewan ya Pak? Betul. Itu beda sama manusia yang makannya Iya. sering atau senang gonta-ganti. Iya. Itu kenapa Pak? Hewan tuh pengennya makannya itu aja. Ya, jadi ada kecenderungan memang hewan itu pengen makan yang sama terus. Karena apa? Karena memang dia terbiasa dengan apa yang diberikan oleh peternaknya. Termasuk
peternaknya memberikan pakannya juga seperti apa berpengaruh. Misalnya Mas Lukman memberi pakannya ugal-ugalan misalnya, dilempar-lempar atau sambil joget-joget itu kan, itu akan membuat ayam stres. Ya, tetapi kalau misalnya ganti di sini misalnya ada teman-teman yang lain itu lebih kalem misalnya, lebih soft memberikannya, dia akan lebih nyaman misalnya. Nah, bahkan seperti itu pun ayam itu merasakan kepekaannya, warna lampu dan lain sebagainya juga akan merubah. Nah, sehingga untuk pakan pun demikian. Kalau ada perubahan gonta-ganti, dia akan melakukan penyesuaian lagi sejak awal, baru itu ada jeda. Nah, ada jeda itu membuat kemunduran dalam produksi pakan. Bisa jadi yang biasanya 25 jam, 26 jam, bisa 28, 29 gitu. Jadi sedikit lebih mundur. Ya, jadi kalau bisa saja Mas diutamakan pakan tetap sama. Oh, pakannya tetap sama ya, Pak. Nih kalau boleh tahu nih Pak, yang di belakang ini pakai pakan apa, Pak? Ini kita pakai pakan pabrikan, ya, pakai pakan pabrikan yang sudah jadi. Memang banyak sekali pilihannya, ya. Kita pakai tetap yang kualitasnya minimal protein 18-19%. Jadi kalau teman-teman pergi ke toko pakan membeli pakan ternak, kemudian sudah terstandar untuk petelur, ya sudah, itu tandanya sudah aman. Silakan bebas produk apapun silakan. Banyak harganya masing-masing, ada yang 360, ada yang 380, 95, silahkan saja. Tapi kita pakai yang paling murah, tetapi dengan suplementasi ini produksinya tetap bagus. Berarti ngomong bicara tentang pakan tadi, secara langsung pakan alternatif itu hanya untuk pakan tambahan ya, Pak? Ya. Nggak bisa untuk menggantikan sepenuhnya gitu ya? Betul Mas, jadi gini, ada namanya ayam ras, ayam buras. Ayam ras itu ayam memang sudah khusus diproduksi untuk menghasilkan produktivitas yang kita inginkan. Ada namanya layer untuk petelur, ada broiler untuk pedaging. Nah, kalau buras itu apa? Bukan ras, artinya ayam-ayam biasa, ayam kampung atau bisa disebut ayam kampung, ayam lokal, yang mereka bisa diberikan pakan limbah atau biasanya hanya sisa-sisa pakan kita, makanan kita dan sebagainya, itu bisa untuk hidup dan tumbuh. Tapi jangan berharap target produksi. Nah, ini bisa nggak? Bisa juga. Tapi jangan berharap target produksi. Bisa jadi telurnya 2 hari sekali baru bertelur, 3 hari sekali baru bertelur. Sehingga dengan perhitungan yang pas, kita bisa memberi pakan tertentu dengan harga tertentu, kita bisa mendapatkan nilai ekonomi yang ideal, yang kita inginkan. Jadi udah final stock, maunya ya makan pakan jadi gitu Mas. Oke, buat teman-teman bisa dicatat berarti ya, berarti pakan alternatif atau campuran itu nggak bisa menggantikan sepenuhnya pakan pabrikan gitu ya, Pak? Ya, betul. Kalau buat ini sendiri Pak, secara bisnisnya ya Pak? Oke, nah ini menarik ini. Sebenarnya Fiterna ini bisa membantu efisiensi pakan dan biaya produksi nggak sih Pak? Gitu? Iya, jadi pengalaman kita di lapangan itu sangat bisa sekali Mas. Jadi beberapa peternak layer ini ada yang dari Gresik, Blitar, kemudian banyak Jawa Timur ya. Itu mereka bisa mengurangi biaya pakan dengan menambahkan Fiterna ini. Contoh, saya ambil contoh satu di Gresik. Itu biasanya dia kalau menggunakan pakan yang normal harian itu jatuhnya 7.000 per kilogram. Pakan ya. Pakan biasa 7.000 per kilogram. Namun setelah disuplementasi dengan ASA ini, dia mencampurkan. Ada yang dikurangi atau persentasenya dikurangi, ditambahkan dengan pakan yang ada di sekitar, jagung giling, dedak. Itu dia 60, 20, 20 persentase ya. Ada juga yang 70%, 10% dedak, 20% jagung. Nah, jatuhnya dapat harga 6.000 Mas. Tetapi produksinya tetap sama seperti ketika dia pakai pakan yang 7.000. Nah, ini ada penghematan per hari Rp1.000. Populasinya ada 2.300 ekor. Jadi buat teman-teman yang tertarik menggunakan suplemen Fiterna ini dari produk dari PT Natural Nusantara, jadi Pak Dipa sudah jelasin secara singkat ya Pak tadi, buat Fiterna itu bisa meningkatin efisiensi pakan sama buat profitabilitas, ternyata bisa ya Pak. Teman-teman yang tertarik nanti bisa menghubungi mitra atau stokis terdekat buat produk Fiterna dan produk tangguh ya Pak? Betul sekali Mas. Ini tersedia nggak Pak? Ini terjangkau di lokasi terdekat. Oh, terjangkau. Ya, nanti silakan teman-teman tinggal cari googling aja. Kalau memang yang belum ada mitra, belum kenal dengan mitra, cek saja stokis terdekat, itu di wilayah teman-teman pasti ada. Ya. Dan mudah didapat. Jangan khawatir ya Pak, nggak kebagian ya Pak produk ini ya, karena di mana-mana ada ya. Ya, betul sekali Mas. Kalau di sini Pak, selama kurang lebih 3 bulan ya. 5 bulan ya. 5 bulan, oke, 5 bulan. Nah itu
untung atau enggak, Pak? Oke, jadi coba kita hitung ya Mas ya, sepintas boleh, ya. boleh. Ayam petelur rumahan ini profitnya, nilai ekonominya berapa? Banyak. Ini real ya. Jadi teman-teman bisa hitung coba produksi atau konsumsi ya, mohon maaf ya, konsumsi pakan itu per ekornya 1 on sampai 1,2 on per ekor per hari. Kalau dikali 24 ekor, kurang lebih kita dapatkan sekitar 2,8 kilo. Atau kalau mau paling banyak ya anggap aja 3 kilo lah. Walaupun nggak nyampe itu, paling 2,5 kilo. 3 kilo ya, dikali 7.500 ya. Pakan yang paling mahal lah ini. Pakan paling mahal, pakan paling gampang kita beli nggak suplementasi apapun. Anggap aja 7.500 per kilo. 7.500 dikali 3 berapa Mas? 22.500 ya. Nah, itu modal pakan 1 hari. Sedangkan untuk produksi telur kita dapat paling sedikit 22 butir. Ya, jadi 1 kilo itu 18 butir. Jadi kalau dibagi, sebentar, saya bagi 22 dibagi 18, sehari kita dapatkan 1,22 kg. 1,22. Nah, tergantung ini harga teman-teman. Kalau di lingkungan komplek atau lingkungan perumahan mungkin harganya bisa lebih tinggi ya, seharga harga konsumen misalnya. Nah, anggap saja kita kalikan 27.000 ini Mas, harga telur per kilogram. Oh, harga telur di pasar ya, Pak, ini? Ya, atau 26 lah yang paling murah aja, 26. 31.700. Nah, ini kalau dikurangi tadi 22.500 per hari kita bisa dapatkan 9.200. Dari 24 ekor dengan kandang luasan 1,2 kali 1,5 meter saja. Ya, 9.000, anggap saja 200-nya lain-lain, air, lampu dan sebagainya. 9.000 dikali 1 bulan dapat 270.000 rupiah. Jadi cukup lumayan juga ya Pak untuk Lumayan sampingan juga. gitu. Ya, sampingan atau teman-teman kalau mau mengembangkan juga bisa ya. Atau konsumsi pribadi pun silakan. Karena kita sehari-hari pasti bertemu dengan telur. Entah sarapan, entah makan siang, makan malam, itu bisa habis keluarga itu 2 sampai 3 telur per hari, bahkan bisa lebih. Nah, itu menghemat, Mas. Oke. Sangat menarik ini berarti ya. Betul. Bisnis ayam layer skala rumahan gitu ya. Iya. Kalau modalnya Pak, ini Ya. habis berapa Pak buat populasi 24 terus bikin kandangnya sama dan lain-lainnya secara lengkap ini Pak? Oke, nah jadi ayam ini teman-teman kalau ingin mendapatkan namanya pulet ya, darah-darah umur-umur 13 minggu yang berkualitas, itu sekarang kurang lebih harga per minggunya sekitar 5.800 sampai 6.000, bahkan 6.100. Jadi kalau teman-teman beli di umur, anggap aja belinya di umur 13 minggu dikali 5.800, harganya sekitar 75.000, 76.000. Nah, itu modal untuk ayamnya. Kemudian kalau untuk kandang, ini banyak sekali sekarang yang menyediakan. Baik itu yang rakit sendiri atau yang sudah jadi. Ya kurang lebih angkanya sekitar 1,6 sampai 1,7 juta. Kandangnya seperti ini sudah jadi, tinggal diisi ayam. Ya, kemudian dikalikan saja, anggap aja ayam tadi 75 dikali 24 ya, kita hitung coba ya. Atau bahkan lebih, 75 dikali 24 dapat 1,8 juta, ditambahkan kandang 1,7 juta, 3,5 juta, ditambahkan lagi dengan pakan Mas, karena si ayam ini akan mulai bertelur kan masih umur 20 minggu. Iya. Jadi antara 13 minggu sampai 20 minggu dia belum bisa kita harapkan telurnya. Jadi kita baru memberi pakan, kurang lebih habis 3 sak. Ya, 3 sak sampai 4 sak. Jadi ditambahkan 380 ya, karena per saknya 380 itu kali 3. 1.200.000 kurang lebih, 1.200.000 ditambah 3.500.000 tadi. Ya, jadi untuk lain-lain semuanya kurang lebih habis 4.700.000-an. Ya, kalau kita genapi 5 juta Mas. Dengan modal 5 juta ini ya, 5 juta teman-teman sudah bisa budidaya ini di rumah dan juga bisa mendapatkan penghasilan seperti tadi. Oke, kira-kira kalau dengan modal segitu Pak, Ya. BP-nya tuh di periode keberapa? Oke. Gitu? Ini sebenarnya ayam itu aset kita Mas. Aset. Nah, kenapa? Karena ayam ini masih bisa kita jual pada saat afkir. Berapa harganya? Kurang lebih antara 30-40-an ribu lah besok. Ketika dia sudah nggak bertelur lagi, kita jual ke pasar. Apalagi kalau lebaran harganya tinggi. Ya.
Sehingga kalau kita hitung ayam itu selisihnya paling sekitar 50.000. Ayam ini harganya sekitar 50.000. Ya, kalau untuk BEP ayam mungkin 6 bulan itu udah tercukupi. Ya, cuman kalau untuk sama kandang lengkap itu mungkin sampai satu periode, hampir satu periode, mungkin 1 tahun sampai 1,5 tahun kita budidaya baru mendapatkan BEP dari ini. Tetapi kandang ini bisa digunakan lebih dari 5 periode. Lebih dari Ya, periode. bahkan 5 tahun, 10 tahun. Selagi kita sergap itu apa ya? Apa namanya? Rajin, rajin. Rajin. Oke, teman-teman ya. Jadi rajin membersihkan, kemudian rajin menjaga, dan karena ini besi semuanya, insya Allah nanti bisa digunakan lagi dan itu juga menjadi aset kita. Jadi nanti periode setelahnya itu sudah tinggal untungnya aja, Mas. Sangat menarik berarti Pak, ini bisnis Betul. ayam layer skala rumahan gitu ya. Ya. Jadi ada beberapa fun fact yang mau disampaikan. Ini mungkin udah dari zaman Majapahit ya pertanyaannya. Ayam dulu atau telur dulu? Ini. Nah, Nah, kalau menurut Mas Lukman apa dulu? kalau menurut saya sih yang disebutin dulu Pak. Berarti tadi kena yang disebutin ayam dulu, berarti ayam dulu. Tapi kalau menurut sumber berita yang kredibel itu Ya, dari ya. Nat Geo, National Geographic, dan Detik.com. Siap. Ternyata ayam dulu atau telur dulu, jawabannya adalah telur dulu Pak. Oke. Karena apa? Karena telur itu sudah ada sejak jutaan tahun dan yang Nah. lalu, dan ayam baru ada sekitar ribuan tahun yang lalu. Jadi ayam itu proses evolusi Oke. dari hewan-hewan prasejarah ya. ya sebelumnya. Nah, gitu. ini teman-teman yang masih bertanya dan sering jadi jokes ya. Iya. Ayam dulu atau telur dulu, ini terjawab nih. Kenapa? Karena kita nggak mikirkan bahwa itu telur apa. Betul. Ya, memang itu telur duluan, karena bisa jadi itu telur dinosaurus kan. Iya. Bisa jadi telur apa, ya berarti telur dulu. Oke, buat fun fact yang kedua, itu ada ayam betina tidak membutuhkan ayam jantan untuk bertelur. Sumbernya dari IDN Times sama hobbyternak.com. Jadi gini, ayam tidak perlu proses fertilisasi atau perkawinan untuk menghasilkan telur, karena pembuatan telur bukanlah proses fertilisasi, tapi sistem hormonal dari ayam itu sendiri. Jadi ayam betina tidak membutuhkan ayam jantan untuk bertelur. Itu benar atau enggak Pak Dimas? Betul. Ya, jadi itulah informasi lengkapnya ya. Jadi bukan proses perkawinan, bukan proses fertilisasi, tetapi adalah proses hormonal. Khusus untuk ayam layer belakang kita, khusus untuk ayam petelur ini. Jadi, tapi kalau untuk ayam kampung, ayam lokal, nah itu harus ada pejantannya untuk bisa menghasilkan telur fertil. Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Ada lagi nggak ini Mas? Ada ini fun fact ketiga yang lagi Oke. hangat-hangatnya Pak. Lagi panas-panasnya, kalau gorengannya ibaratnya baru diangkat. Oke. Telur ayam yang berbintik itu tidak karena cacingan. Wah, itu ya Mas. Viral ya? itu Iya, ya? viral kemarin. Ini saya ambil sumbernya dari kumparan.com sama lipsus.kompas.com. Ya. Jadi bintik-bintik gelap ini muncul saat telur melewati organ ovik duct, Oke. terutama bagian uterus, Siap. yang memproses kuning telur dan menambahkan cangkang. Nah, pada proses penambahan cangkang ini, jika telur bergerak terlalu lambat Aha. di sepanjang pembuluh, telur bisa terlihat sedikit berbintik-bintik karena ada darah, Oh, begitu oke. Pak. Itu Jadi benar atau dia- enggak Pak? Dia menempel di telurnya ya? Iya. Oke. Oke ya, jadi memang saya akhirnya ini juga muncul di FYP itu ya. Jadi telur bintik-bintik itu menandakan bahwa telur ayamnya cacingan. Iya, benar. Nah, memang saya belum cross check langsung, tetapi tadi dibantu Mas Lukman sudah ada beberapa berita yang menyampaikan bahwa itu ada kutip hoax ya Mas ya. Hoax. Bahwa itu bukan disebabkan oleh cacingan. Jadi memang ya yang mempengaruhi cangkang itu adalah ya di proses pembentukan cangkang, di mana tadi dijelaskan di oviduct ya. Ya, terutama di bagian uterus. Terutama di uterus yang paling lama ya, paling lama dia membentuk cangkangnya itu, sehingga kalau telurnya itu tidak normal di situ atau lambat, sehingga dia memungkinkan untuk adanya tempelan jadi darah-darah atau bercak-bercak keluar menjadi hitam ya, hitam-hitam seperti merah-merah tua itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Paling itu aja sih Pak buat 3 fun fact tentang Oke. ayam layer gitu. Siap. Oke, demikian podcast kita pada pagi hari ini. Saya Septianto Lukman Widodo, dan di samping saya Rifki Dimas Aji. kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.